Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga disebutkan faedah yang luar biasa. Faidatun as-salatu ala khairil anbiya'i wa ala ghairil malaikati tab'an jaizatun ittifaqa. Kasolati ala al-ali bal hiya matlubah linnahi anis salatil batra wa hiya allati lam yudhkar fiha al-al wattiba'an linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi siyagil waridati anhu wa liqaulihi ta'ala Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa amma istiqlalan faqila innaha makruhatun. Jadi maksudnya di sini dijelaskan bersolawat kepada selain para anbiya dan selain daripada malaikat, seperti bersolawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumnya apa? Di sini dikatakan hukumnya kalau tabaan, maksud tabaan di sini adalah bukan istiqlalan. Kalau tabaan itu bersalawat kepada keluarga Nabi, itu setelah bersalawat kepada baginda Nabi. Artinya mengikuti salawat kepada Nabi. Setelah kita bersalawat kepada Nabi, setelah itu bersalawat kepada keluarga dan sahabat beliau. Itu namanya tabaan. Hukumnya apa? Jaizatun, boleh. Secara ittifaq, sepakat para ulama, boleh. Seperti kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah itu, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ataupun wa ala alihi wa sahbihi ajmain dan sebagainya, bermacam sigat salawat. Yang ini artinya setelah Rasulullah baru sahabat, baru keluarga. Bersalawat kepada selain para nabi dan rasul semacam itu boleh tidak? Sepakat para ulama jaizatun, boleh. Bal hiya matlubah, bahkan dianjurkan. Salawat kepada keluarga contohnya. Linnahi anis salatil batra. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, karena ada larangan bersalawat batra. Maksud salawat al-batra apa? Wahiyal lati lam yudhkar fiha al-al. Salawat yang di dalamnya tidak ada salawat kepada keluarga Nabi. Kita cuma bersalawat kepada Nabi tanpa menyebutkan keluarganya dalam salawat tersebut. Maka itu disebut salawat batra yang dilarang oleh Nabi. Jadi hukumnya makruh. Yang kedua, karena kita mengikuti sighah atau lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, yaitu ketika ditanya oleh para sahabat, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau ya Rasul? Maka pada saat itu Rasulullah menjawab, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Rasulullah setelah memerintahkan bersalawat kepada beliau, setelah itu beliau perintahkan kita untuk bersalawat kepada keluarga beliau. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah apapun dari kalian, melainkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Ada yang mengartikan al-qurba di sini adalah keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi, Rasulullah menginginkan kita berkasih sayang dengan keluarga beliau, mencintai keluarga beliau, yaitu zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena 3 faktor inilah alangkah baiknya kita menyertaikan salawat setelah bersalawat kepada Nabi, setelah itu juga bersalawat kepada keluarga beliau. Wa amastiqlalan faqila innaha makruhatun. Adapun secara istiqlal, maksudnya kita cuma bersalawat kepada keluarga Nabi tanpa didahului salawat kepada Nabi. Itu hukumnya apa? Makruh. Misal ketika disebutkan nama salah satu keluarga Nabi, misalkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sallallahu alaihi, itu hukumnya makruh. Kemudian dilanjutkan, wastahabbal ulama ussalata ala sahabati tab'an li ahli baiti wa qiyasan alaihim li'annahum wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lahumul haqqu 'alal ummah wad dinu wasalana 'ala tariqihim falahu minal haqqi mithla ma lil al amma salatu 'alaihim istiqlalan faqad ikhtulifa fi hukmiha ahiya makruhatun am khilaful aula am haramun wal jumhuru 'ala annaha makruhatun. Kemudian para ulama sangat menganjurkan bersalawat kepada para sahabat. Kenapa? Karena dikiaskan atau mengikuti salawat kepada keluarga. Karena tadi masalahnya dalam perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika mereka bertanya cara bersalawat, Rasulullah cuma menyebutkan Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah cuma memerintahkan bersalawat kepada beliau dan kepada keluarga tanpa menyebutkan salawat kepada para sahabat beliau. Namun salawat kepada sahabat beliau, para sahabat Nabi itu dikiaskan kepada keluarga. Karena di dalam sahabat itu ada manusia yang paling utama, paling mulia setelah Rasulullah SAW menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena setelah Rasulullah wafat, yang memegang tampuk kekuasaan khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau menjadi manusia yang paling utama dan mulia setelah baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kepada keluarga diperintahkan oleh Nabi untuk bersalawat kepada mereka, apalagi kepada sahabat yang di dalamnya ada makhluk manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di sini alasannya karena para sahabat adalah wasiat Nabi SAW, artinya khalifah setelah Rasulullah SAW. Jadi mereka punya hak terhadap kita umat. Artinya ada kewajiban yang mesti kita tunai buat mereka, yaitu salah satunya dengan bersalawat juga kepada mereka. Karena agama sampai kepada kita melalui mereka. Mereka yang menyebarkan agama kepada kita. Melalui para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in, kemudian setelahnya sampai kita hari ini. Maka mereka punya hak yang sama dengan keluarga Nabi SAW. Adapun bersalawat tok kepada mereka seperti tadi. Kalau tadi keluarga, sekarang cuma bersalawat kepada sahabat. Misal ketika disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sallallahu alaihi, itu hukumnya apa? Apakah makruh, khilaf aula atau haram? Kalau pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Kemudian wa ammatu ahli ilm salafan wa khalafa ala anna salata wassalama khassatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, khassatun bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa taraddi anil al wa sahabah wa tarahumu ala man dunahum, wa hadha urfun ilmiyun indahum, kama annahu la yuqal Muhammadun azza wa jal wa in kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam azizan jalila lakin la yuqalu lahu azza wa jal jariyan alal urfil ilmi inda ahli ilm alladhi tawata'u alaihi min sadril ummati ila akhiriha wa ma adadha fahuwa tajawuzun wa qad la yub'adu ay yasira haraman idha ash'ara bi syai'in minal intiqas kama law qila matalan qala an-nabiy rahimahullah ala annahu laysa lahu mizatun ala ghairihi. Jadi mayoritas ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf, mereka memilih dan menentukan bahwa lafaz as-salatu dan as-salamu itu khusus kepada Nabi SAW. Sedangkan at-taraddi, yakni ucapan radhiyallahu anhu, itu namanya at-taraddi, radhiyallahu anhu, itu khusus kepada sahabat dan keluarga Nabi SAW. Misal ketika disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karamallahu wajhah, ketika disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian keluarga juga demikian dan sebagainya. Sahabat dan keluarga itu disebut dengan at-taraddi. Ketika kita mendengar nama mereka maka sunnah taraddi, yakni radhiyallahu anhu. Kita ucapkan radhiyallahu anhu. Wa tarahum ala man dunahum. Adapun yang di bawah sahabat dan keluarga itu sunnah tarahum. Ketika kita mendengar nama mereka, makna tarahum adalah
rahimahullahu taala. Kita mengucapkan rahimahullahu taala. Itu namanya tarahum. Sunat kepada yang di bawah sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal, ketika kita mendengar disebutkan nama guru kita, Syekh Fulan bin Fulan rahimahullahu taala. Itu sunnah. Itu namanya tarahum kepada orang yang di bawah keluarga dan sahabat Nabi. Wa hadza urfun ilmiyun indahum. Ini uruf yang telah berlaku di kalangan para ulama. Sebagaimana tidak dikatakan kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Azza wa Jal. Kita mendengar nama Nabi disebut, tidak disunatkan mengatakan Azza wa Jal. Meskipun di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sifat Aziz dan Jalil, maka layak kepada Nabi disebut dengan Azza wa Jal. Karena Aziz berarti Azza, Jalil berarti Jalla. Beliau punya sifat Aziz dan Jalil berarti layak disebut Azza wa Jal. Tapi tidak disebutkan demikian. Kenapa? Karena hal tersebut mukhalafah atau berbeda dengan uruf yang telah berlaku, kebiasaan maksudnya yang telah berlaku di kalangan para ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf tadi. Yang mana adat kebiasaan tersebut telah turun-temurun mulai dari atas umat yang dulu sampai sekarang, urufnya atau kebiasaannya seperti itu. Jadi ana ulang, di sini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, kalimat as-salatu dan as-salamu itu khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-taraddi, yakni mengucapkan radhiyallahu anhu, itu khusus kepada keluarga Nabi dan sahabatnya. Yang ketiga, mengucapkan tarahum, yakni rahimahullahu taala, itu kepada yang di bawah sahabat dan keluarga Nabi. Tarahum di sini bisa juga tahaffud, yakni mengucapkan hafizahullah. Jadi yang ketiga ini biasanya kalau beliau sudah wafat itu disebut dengan radhiyallahu an. Tapi kalau masih hidup biasanya hafizahullah, saddadahullah, mata'anallahu bituli hayati wa lutfi wa atalallahu umrahu fi kamal siha wal afiyah dan seterusnya. Wa ma adadza fa huwa tajawuzun. Adapun selain daripada kalimat-kalimat ini itu bisa dikatakan berlebihan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hukumnya itu haram. Apalagi seandainya menunjukkan sebutan itu pada suatu penghinaan, penghinaan terhadap Nabi. Kama kalau qila mathalan, seandainya contohnya disebutkan qala an-nabiyyu rahimahullah. Qala an-nabiyyu rahimahullah. Bersabdalah Nabi rahimahullah. Bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi qala an-nabiyyu rahimahullah. Kita ubah. Hukumnya apa? Itu bisa jadi kalau menunjukkan pada suatu penghinaan atau suatu kekurangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya haram. Ala annahu laisa lahu mizah ala ghairihi. Karena mengingat itu tidak ada beda antara Nabi dan yang di bawah beliau. Bahkan kalau rahimahullah kan di bawah sahabat dan keluarga beliau. Sekarang kalimat radhiyallahu rahimahullah kita sebutkan kepada Nabi. Padahal tingkatan Nabi itu kalau disebutkan Nabi kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dari kalimat as-salatu dan as-salamu yang khusus kepada Nabi, kita gunakan kalimat yang biasa digunakan kepada orang di bawah sahabat dan keluarga beliau, yaitu rahimahullahu taala. Maka di sana menunjukkan kepada suatu penghinaan atau kekurangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hukumnya haram.